Tencent, perusahaan China pembuat aplikasi populer WeChat itu baru masuk ke industri gaming di tahun 2003. Dan tidak sampai 2 dekade kemudian, tepatnya di tahun 2022 kemarin, Tencent Games mampu mengungguli Sony, Microsoft, dan Nintendo dalam hal pendapatan. Kok bisa ya? Gimana sih ceritanya? Yuk kita cari tahu. Kita mulai dengan menelusuri awal mula lahirnya Tencent Games, kemudian mengulas strategi yang mereka lakukan untuk bisa cepat menguasai pasar gaming. Setelah itu, kita menukik untuk menelisik bagaimana cara Tencent memanfaatkan ajang e-sport dan platform untuk mendulang lebih banyak uang. Dari situ, kita kaji tantangan demi tantangan yang sedang dihadapi Tencent saat ini. Terakhir, kita intip seperti apa masa depan Tencent. Pada tahun 1998, seorang di daratan Tiongkok bernama Ma Huateng atau yang lebih akrab dipanggil Pony Ma mendirikan Tencent bersama dengan 4 orang temannya. Mereka membuat layanan instant messaging berbasis desktop bernama OICQ atau QQ. Hebatnya, dalam 1 tahun saja sejak diluncurkan, QQ sudah digunakan oleh 1 juta orang dan menyedot pemasukan 5,9 juta US dollar dengan laba sebesar 1,2 juta US dollar. Tencent kemudian melebarkan sayap bisnisnya ke industri mobile yang sedang berkembang pada saat itu. Sampai akhirnya mereka meluncurkan WeChat. Nah, sama seperti WhatsApp atau Line, WeChat awalnya hanya merupakan aplikasi pengirim pesan. Tapi sekarang WeChat sudah menjadi aplikasi super yang tidak terlepas dari keseharian warga Tiongkok. Nah, di tahun 2003, Tencent terjun ke industri gaming dengan membentuk Tencent Games, yaitu sebuah divisi yang khusus mengembangkan game. Awalnya, bisnis gaming mereka hanya sebatas menjalankan peran sebagai perantara Activision Blizzard. Activision adalah perusahaan game asal Amerika Serikat yang ingin meluncurkan game Call of Duty di Tiongkok, sebagai negeri dengan populasi terbesar di dunia. Di Tiongkok memang ada aturan bahwa perusahaan asing yang akan berbisnis di sana wajib menggandeng perusahaan lokal sebagai rekanan. Nah, peluang itulah yang kemudian diambil oleh Tencent. Ketika mereka kemudian juga menggandeng beberapa perusahaan kreator game lainnya yang juga berminat masuk ke Tiongkok, seperti Riot Games, EA, Sony, dan Ubisoft. Kerjasama seperti itu berlangsung sekian lama sampai akhirnya Tencent ingin menjadi pemain utama dan tidak selamanya hanya menjadi distributor perusahaan asing. Oleh karena itu, selanjutnya mereka mengakuisisi beberapa developer game ternama yang produknya sudah terbukti populer. Sebelum mengakuisisi beberapa developer game, sebetulnya Tencent sudah mengembangkan produk gamenya sendiri, seperti Crossfire yang mereka rilis pada tahun 2007. Crossfire adalah sebuah game first-person shooter online yang bersaing dengan Counter-Strike dan Point Blank. Lalu pada tahun 2009 mereka merilis QQ Sangwo, yaitu sebuah permainan perang daring multiperan massal. Sayangnya produk game yang mereka kembangkan sendiri nggak bisa menghasilkan pendapatan yang lebih baik. Nah, berbeda dengan game populer yang mereka buatkan versi mobile-nya seperti PUBG Mobile, League of Legends, Valorant, Brawl Stars, dan Clash of Clans. Nah, barulah di tahun 2011 Tencent mulai mengakuisisi developer game yang diawali dengan membeli 93% saham Riot Games yang bernilai 400 juta US dollar. 4 tahun kemudian mereka juga membeli 7% sisanya sehingga saham perusahaan yang melahirkan game terpopuler League of Legends itu bisa mereka kuasai sepenuhnya. Pembelian itu memang nggak sia-sia karena ternyata pada tahun 2019 League of Legends masih bisa menyetor pemasukan sebesar 1,5 miliar US dollar. Dalam dunia bisnis, kita mengenal pesan jangan menaruh semua telur dalam satu keranjang. Maka dari itu, Tencent pun akhirnya meneruskan upaya akuisisinya. Pada tahun 2012, mereka membeli 40% saham Epic Games senilai 300 juta US dollar. Nah, di sini Tencent nggak hanya menyuntikkan dana, mereka juga memberi insight pada Epic tentang pengoperasian bisnis game online. Itulah yang membuat tim Sweeney sebagai CEO dan pendiri Epic Games belajar tentang model bisnis game as a service yang kemudian hari dia jadi terdorong untuk meluncurkan game yang bernama Fortnite. Anda tahu ya, Fortnite kemudian menjadi game Battle Royale yang paling populer di dunia dan pada tahun 2018 lalu telah menghasilkan 2,4 miliar US dollar. Walaupun setahun berikutnya hanya bisa menyedot 1,8 miliar US dollar. Ya lumayan lah. Berikutnya, Tencent menanamkan investasi 8,6 miliar US dollar di Supercell.
Nah, developer itu berasal dari Finlandia dan terkenal berkat beberapa mobile gamenya seperti Clash of Clans, Clash Royale, dan Brawl Stars. Menurut PC Gamer, investasi itu adalah salah satu investasi terbesar dalam sejarah industri game. Investasi itu membuat Tencent per Oktober 2019 menjadi pemegang saham mayoritas dari konsorsium yang memiliki Supercell. Tencent berani melakukan semua investasi itu karena sampai tahun 2018, pendapatan mereka 60%-nya masih berasal dari mobile game. Maka nggak heran juga ya ketika Tencent melanjutkan langkahnya dengan membeli 5% saham Ubisoft di tahun 2018. Bahkan di tahun yang sama, mereka juga membeli 80% saham Grinding Gear Games, developer yang membuat game Path of Exile. Sehabis itu, ternyata masih ada sederet developer game yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Tencent, seperti Platinum Games dan Yager, Frontier Developments, dan Fat Shark yang sukses dengan game mereka, Warhammer 2, Vermintide. Terbaru, mereka membeli 29% saham Funcom yang terkenal dengan gamenya Conan Exiles, dan belum lama ini mereka mengumumkan akan mengakuisisi Funcom sepenuhnya. Strategi Tencent tidak hanya terbatas pada mengakuisisi developer game global, melainkan juga melakukan promosi melalui turnamen e-sport yang tumbuh subur di Tiongkok. Dan Anda perlu tahu ya bahwa Tiongkok adalah negara yang memiliki pendapatan terbesar, yaitu 35% dari total pendapatan bisnis e-sport dunia. Dari 100 game online terlaris, 24 diantaranya menggelar turnamen e-sport, dan 53% dari ke-24 game tersebut diterbitkan oleh siapa? Oleh Tencent. Sebetulnya e-sport bukan sekedar buat promosi game, tapi juga pundi pendapatan yang isinya bisa terus bertambah. Misalnya, Newzoo yang pada tahun 2020 memproyeksikan pendapatan dari e-sport sebesar 1,1 miliar US dollar, yang artinya meningkat 150 juta US dollar dibandingkan tahun sebelumnya. Itu yang membuat kita jadi bisa memaklumi ya kenapa Tencent semakin serius menggarap e-sports. Sampai mereka bahkan berencana membangun kawasan pegelaran e-sport di wilayah Wuhu, bagian timur Tiongkok. Di situ, mereka berencana membangun e-sport theme park, universitas e-sport, taman animasi, taman budaya dan kreatif, serta pusat data Tencent. Sedangkan di kota Chengdu, mereka berencana membangun taman hiburan dengan tema Honor of Kings. Selain menggarap e-sport, Tencent juga kemudian meluncurkan platform WeGame yang menyediakan layanan bagi para developer dan pengguna game. Di antaranya layanan seperti info game, pembelian, unduhan, streaming langsung, dan layanan komunitas. Dan juga ekosistem yang terbuka untuk bisa bermain game. Sebetulnya WeGame adalah upgrading dari Tencent Games Platform yang sebagai platform yang digunakan oleh Tencent selama ini untuk mendistribusikan jenis game PC dari luar negeri ke Tiongkok. Nah, sejak 2019, WeGame sudah bisa dimanfaatkan oleh mereka yang berada di luar Tiongkok, sehingga kini pengguna aktifnya sudah lebih dari 200 juta. Tencent memang berharap supaya WeGame bisa menyaingi dominasi Steam yang lebih dulu membangun bisnis ini. Nah, jadi sampai sini nih ya, kita bisa mencatat bahwa ada 3 langkah yang sudah dilakukan oleh Tencent. Pertama, akuisisi. Kedua, promosi e-sport. Dan ketiga, membuat platform. Dengan 3 strategi itu, pendapatan Tencent dari sektor video game pada tahun 2021 tumbuh 9,9% year on year. Artinya, pendapatan Tencent di sektor itu di tahun berikutnya sudah mencapai 32,94 miliar US dollar, yang sebagian besar diperoleh dari penghasilan game mobile seperti PUBG Mobile, Brawl Stars, dan Clash of Clans. Hebatnya, dengan pendapatan sebesar 32,94 miliar US dollar itu di tahun 2022, Tencent sudah bisa unggul dari Sony yang pendapatannya 24,9 miliar US dollar. Juga mengungguli Microsoft yang pendapatannya 16,3 miliar US dollar. Dan Nintendo yang pendapatannya 15,3 miliar US dollar. Sejak awal kita sudah membahas 3 strategi Tencent untuk terus tumbuh di industri game. Tapi kita belum membahas sebenarnya apa sih yang mendorong Tencent jadi begitu agresif di sepanjang tahun 2021 dalam melakukan investasi. Jawabannya ternyata tidak lain adalah karena Tencent sedang menghadapi persaingan yang semakin ketat, terutama dari 2 raksasa teknologi Tiongkok lainnya, yaitu Alibaba, sang raksasa marketplace, dan juga ByteDance, perusahaan induk dari TikTok. Sebagai pemain bisnis game, Tencent memang patut bereaksi terhadap langkah kedua pesaingnya itu. Karena misalnya nih ya, di tahun 2020 awal, ByteDance dikabarkan berencana untuk membuat divisi gaming. Nah, sejauh ini mereka telah sukses dengan Ragnarok X Next Generation di Hong Kong dan juga di Taipei, serta One Piece The Voyage di Tiongkok.
Saat ini ByteDance juga sudah memperkerjakan hampir 3.000 orang untuk membuat gamenya sendiri. Dan pada Maret 2021, mereka sudah mengakuisisi Moonton Developer dari Mobile Legends. Sedangkan Alibaba pada September 2019 lalu sudah meluncurkan Three Kingdoms, yang nggak lain adalah tactics game yang didasarkan pada intellectual property atau IP dari Koei Tecmo. Dan berkat game tersebut, pada 2020, Alibaba sukses menjadi publisher mobile game terbesar keempat di Tiongkok. Bukan hanya kedua raksasa itu yang sebetulnya harus dihadapi Tencent, karena perusahaan-perusahaan game skala menengah seperti MiHoYo, Lilith Games, dan Kingxi Digital juga menggeliat. Developer MiHoYo misalnya berhasil meraih sukses di kancah global dengan Genshin Impact. Itu adalah game yang hanya membutuhkan waktu 12 hari saja untuk bisa mengembalikan total biaya produksinya yang mencapai 100 juta US dollar. Wow ya. Oke. Selain tantangan yang datang dari kompetisi bisnis, ternyata kini Tencent juga harus menghadapi tantangan lain yang nggak kalah bikin pusing. Tantangannya datang dari pemerintah Tiongkok, yang pada tahun 2021 kemarin menerbitkan regulasi untuk membatasi anak bermain game online atau daring. Regulasi itu mengatur pemain game hanya boleh bermain selama 1 jam saja. Bahkan anak di bawah usia 18 tahun hanya diizinkan bermain pada hari Jumat, akhir pekan, dan hari libur. Media pemerintah Tiongkok menyebut game daring sebagai candu spiritual, sehingga perusahaan game diinstruksikan untuk mencegah anak-anak bermain di luar waktu tersebut. Dan tampaknya Beijing serius. Dan industri teknologi mau nggak mau harus menyesuaikan diri dengan prioritas pemerintah Tiongkok yang terus berupaya menanggulangi dampak negatif dari pemakaian aplikasi dan game. Nah, terkait soal ini, Tencent memang sempat diawasi karena banyak keputusan mereka yang dipandang tidak sesuai arahan pemerintah setempat, sehingga pergerakan mereka dibatasi sampai batas waktu yang belum ditentukan. Sebelumnya, Tencent juga didenda 500.000 yuan atau sekitar 1 miliar rupiah. Akibat itu, semua saham perusahaan sempat jatuh lebih dari 10%. Kapitalisasi pasarnya juga turun hampir 60 miliar US dollar. Dan keuangan mereka merosot tajam di kuartal kedua tahun 2022. Jadi kira-kira apa ya yang dilakukan Tencent untuk menghadapi semua tantangan itu? Nah, Tencent memutuskan untuk fokus pada usaha mengejar pasar gaming global. Karena prospeknya memang besar. Vice President Tencent Games, Sami Xia, yakin bahwa game-game buatan developer Tiongkok, terutama buatan Tencent, memiliki potensi berkembang di Timur Tengah, Amerika Latin, dan juga Asia Tenggara. Bahkan Xia percaya pertumbuhan pengguna dan juga unduhan terhadap game-game mereka seperti PUBG Mobile di wilayah-wilayah tersebut sekarang sudah melampaui pasar Tiongkok. Xia memang benar, karena sejak diluncurkan tahun 2018, popularitas PUBG Mobile sangat fantastis, termasuk di Indonesia. Buktinya hingga saat ini PUBG Mobile sudah diunduh sebanyak 43 juta kali di Play Store dan 1,4 juta kali di App Store. Dan jumlah pemain hariannya sudah mencapai 15 juta orang. Nah, dengan begitu kita jadi paham ya kenapa Tencent begitu agresif untuk memiliki atau mengendalikan mayoritas saham di luar Tiongkok, termasuk di Eropa. Langkah Tencent merambah pasar game internasional sebetulnya sangat strategis karena pasar game internasional kontribusinya baru sekitar 21%. Masih jauh untuk sekedar menyamai kontribusi pasar game PC dan mobile di Tiongkok yang mencapai 33%. Wajar kalau mereka kemudian berencana meningkatkan kontribusi pasar internasionalnya sampai 50%. Kedepan mereka juga berencana mengembangkan AAA game sendiri yang bisa dimainkan di berbagai platform. Nah, sementara game-game tersebut dibuat, mereka saat ini akan terus berinvestasi di perusahaan-perusahaan game yang sudah berpengalaman membuat AAA games. Strategi akuisisi dan penyediaan ekosistem pendukung telah berhasil mengantarkan Tencent mendominasi pasar game global. Kedepannya, ekspansi Tencent pada pasar game global akan bergantung pada seberapa hebat inovasi yang mereka akan buat. Apakah akhirnya Tencent bisa menduplikasi keberhasilannya di Tiongkok dan Asia ke pasar Eropa atau Amerika Serikat? Kita akan lihat nanti. Begitu juga kita akan lihat apakah di kemudian hari Tencent bisa jadi ancaman serius bagi brand-brand game ternama di Amerika Serikat dan juga di Eropa. Untuk itu, Tencent harus bisa mengatasi dulu kendala budaya yang berbeda di masing-masing negara yang tentunya berpengaruh pada respon pengguna game. Itulah kisah tentang Tencent. Dan semoga Anda bisa memperoleh inspirasi yang bermanfaat untuk bisnis Anda.